Lu pernah kepikiran nggak? Generasi yang tiap hari ribut soal wifi lemot, yang bisa debat 3 jam cuma gara-gara opini di Twitter, yang katanya gampang overthinking, gampang capek, gampang insecure, itu bisa nggak sih mimpi negara? Atau jangan-jangan kita cuma generasi paling berisik tapi paling nggak siap? Karena jujur aja, sekarang Gen Z udah mulai masuk umur produktif. Sebagian udah kerja, sebagian udah punya bisnis, sebagian bahkan udah masuk politik. Tapi pertanyaannya lebih dalam dari sekedar umur. Apakah Gen Z benar-benar siap nerusin pemerintahan? Atau kita cuma jago jadi komentator? Gen Z itu generasi yang unik banget. Kita lahir pas internet udah jadi kebutuhan pokok. Kita nggak pernah ngerasain hidup tanpa Google. Kita tumbuh bareng media sosial. Artinya apa? Kita kebiasa hidup dalam arus informasi yang nggak ada habisnya. Berita masuk tiap detik, opini masuk tiap menit, skandal viral tiap minggu. Otak kita terlatih buat cepat nangkap isu, cepat bereaksi, cepat bikin pendapat. Dan di satu sisi, itu kekuatan. Karena pemimpin zaman sekarang nggak bisa gaptek. Negara itu udah digital, ekonomi udah digital, propaganda aja sekarang digital. Dan Gen Z ngerti banget dunia itu. Kita ngerti algoritma, kita ngerti branding, kita ngerti gimana caranya narasi bisa ngubah opini publik. Tapi, pemerintahan itu bukan cuma soal ngerti internet. Masalahnya bukan soal pintar atau enggak. Masalahnya adalah daya tahan. Karena jadi pemimpin itu bukan soal viral, bukan soal disukai semua orang, bukan soal dapat like. Justru kebalikannya, lu bakal dihujat, lu bakal disalahin, lu bakal jadi bahan mimi. Dan Gen Z hidup di era di mana validasi itu penting banget. Kita tumbuh dengan sistem kalau banyak yang suka, berarti gue benar. Padahal dalam pemerintahan, kadang keputusan yang benar itu justru nggak populer. Lu berani nggak bikin kebijakan yang bikin separuh negara marah? Lu kuat nggak kalau tiap hari nama lu trending tapi isinya hujatan? Itu bukan mental receh, itu mental baja. Dan disinilah orang mulai ragu sama Gen Z. Katanya kita generasi mental lemah. Katanya kita gampang burnout. Katanya kita kebanyakan mikir tapi kurang aksi. Tapi tunggu dulu, apa benar begitu? Coba kita lihat sisi lainnya. Gen Z itu generasi yang sadar isu. Kita peduli soal lingkungan. Kita peduli soal kesehatan mental. Kita peduli soal transparansi. Hal-hal yang dulu dianggap lebay, sekarang jadi diskusi serius. Kita nggak takut ngomongin korupsi. Kita nggak takut kritik kebijakan. Kita berani speak up. Dan dalam demokrasi, itu penting banget. Karena negara yang sehat butuh generasi yang berani nanya. Tapi sekali lagi, berani nanya beda sama berani tanggung jawab. Jujur aja, ngomel di komentar itu gampang, bikin thread panjang itu gampang, ngerasa paling benar itu gampang. Tapi masuk ke dalam sistem itu beda dunia. Di dalam sistem ada kompromi, ada tekanan, ada kepentingan yang saling tabrakan. Gak semua hal bisa hitam putih. Dan Gen Z terbiasa dengan pola pikir cepat. Cepat marah, cepat cancel, cepat move on. Padahal pemerintahan itu lambat, prosesnya panjang, aturannya ribet, keputusannya kompleks. Lu siap nggak menghadapi proses yang nggak instan? Karena ini generasi yang biasa nonton video 30 detik, biasa dapat informasi ringkas, biasa hasil cepat. Sedangkan memimpin negara itu maraton, bukan sprint. Tapi justru disitulah potensi terbesarnya. Bayangin kalau generasi yang cepat adaptasi ini belajar sabar. Bayangin kalau generasi yang vokal ini belajar strategi. Bayangin kalau generasi yang melek teknologi ini benar-benar masuk pemerintahan dan ngubah sistem dari dalam. Digitalisasi bisa ngebut, transparansi bisa lebih terbuka, birokrasi bisa dipotong. Masalahnya cuma satu, mau nggak? Karena banyak dari kita sebenarnya lebih nyaman jadi pengamat daripada pelaku, lebih nyaman nyinyir daripada nyemplung, lebih nyaman bilang pemerintah nggak becus daripada belajar gimana caranya ngatur negara. Dan mungkin itu bukan cuma salah Gen Z. Mungkin kita nggak pernah diajarin politik dengan cara yang menarik. Di sekolah, politik cuma teori, nggak ada simulasi, nggak ada diskusi real. Akhirnya politik terasa jauh, terasa kotor, terasa bukan dunia kita. Padahal kalau semua anak muda mikir begitu, siapa yang bakal gantiin? Kita nggak bisa selamanya nyalahin generasi sebelumnya. Karena suatu hari nanti, kitalah yang bakal jadi generasi itu.
Dan kalau hari ini kita cuma bisa kritik tanpa persiapan, bisa jadi 20 tahun lagi orang bakal bilang, dulu Gen Z banyak ngomong, tapi pas dikasih kesempatan, ya gitu. Pedih nggak? Makanya, pertanyaannya bukan lagi, bisakah Gen Z nerusin pemerintahan? Tapi kita mau nggak jadi generasi yang siap? Karena kemampuan itu bisa dilatih, mental bisa ditempah, pengetahuan bisa dipelajari, yang nggak bisa dipaksa cuma niat. Jadi menurut gue pribadi, Gen Z bisa banget mimpin negara, bukan karena kita paling hebat, bukan karena kita paling pintar, tapi karena kita punya akses informasi paling luas sepanjang sejarah. Tinggal pilih, dipakai buat debat gak jelas atau dipakai buat belajar serius. Karena masa depan negara itu bukan ditentukan sama umur, tapi sama kualitas orang yang berani tanggung jawab. Dan mungkin generasi yang katanya paling ringkih ini justru bisa jadi generasi paling transparan. Tapi itu semua tergantung satu hal sederhana, kita mau jadi penonton sejarah atau kita mau jadi bagian yang nulis sejarah. Kalau lu dengar ini sampai habis, gue cuma mau tanya satu hal. Kalau hari ini lu dikasih posisi buat ngatur satu kebijakan negara, lu udah siap belum? Atau masih butuh waktu buat jadi lebih matang? Karena diskusi ini belum selesai. Di episode selanjutnya, kita bakal bahas, kalau Gen Z mau benar-benar ambil alih pemerintahan, apa yang harus disiapin dan apa yang harus dibuang dari mentalitas kita sekarang.